Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, salam sehat. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami akan meneruskan kehidupan kami, pekerjaan kami pada hari ini. Kami mau firman-Mu Tuhan menopang, menuntun kami, menjadi pedoman kehidupan kami hari ini. Kami akan sambut firman-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini terambil dari kitab Yesefanya pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Begini bunyinya, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, pertanyaan sederhana saja begini. Mana lebih mudah mendidik orang bodoh daripada orang yang bebal? Tentulah lebih mudah mendidik orang bodoh daripada orang bebal, sebab orang bodoh lebih mudah diajak untuk memahami ajaran, walau mungkin menjalani proses yang tidak singkat untuk dapat memahaminya. Yang perlu adalah kesabaran dan kesungguhan. Lalu mengapa dengan orang bebal? Sulitnya mendidik orang bebal karena sudah merasa pintar, sehingga tidak memandang perlu mendengar atau mengikuti nasihat ajaran-ajaran lain. Orang bebal sebenarnya bukan kategori bodoh, tapi lebih dikuasai oleh kedegilan hati. Merasa benar sendiri walau orang sudah muak mendengarnya. Itulah gambaran sekilas tentang pergumulan Nabi Yesefanya ketika Tuhan mengutusnya untuk bernubuat di Israel Selatan, di Yehuda. Pada awal pemerintahan Yosia kelihatannya berjalan normal-normal saja. Namun semakin lama semakin kelihatan kebebalan, kedegilan hati orang Yehuda, Israel Selatan. Mereka mengaku sebagai umat Tuhan, namun perilaku dan cara beragama mereka sangat jauh dari gambaran penyembah Tuhan Allah. Sebab yang mereka sembah adalah berhala, kekuatan-kekuatan duniawi. Lalu tumbuh suburlah sinkretisme, yaitu mencampur adukkan kuasa Tuhan Allah dengan kekuatan duniawi. Cara hidup seperti ini tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga Tuhan mengecam, menegur umat Yehuda agar bertobat. Namun apa yang terjadi? Apakah umat itu mendengar dan bertobat? Tidak. Bahkan umat itu semakin merajalela, semakin jauh dari kehendak Tuhan. Yang semakin tampak adalah bahwa kegiatan kehidupan mereka menunjukkan perbuatan busuk. Perbuatan busuk itu apa? Yaitu perbuatan yang tidak menghadirkan kebaikan dan kenyamanan. Tentulah tak seorang pun suka dengan bau busuk, karena rasa tidak nyaman. Orang akan menghindari sumber yang bau busuk itu. Jikalau demikian gambaran orang Yehuda, tentulah sangat bertolak belakang dengan panggilan mereka untuk menjadi bangsa yang membawa terang dan damai. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, firman Tuhan pagi ini sedang menyegarkan ingatan kita. Sebagai pengikut Yesus, Tuhan yang begitu mengasihi kita dan memberikan kehidupan hingga pagi ini. Tentulah kita akan mengaku bahwa karena kebaikan Tuhanlah, maka aku ada pagi ini. Pengakuan ini sungguh amat baik, sebab tidak ada seorang pun yang dapat memberi hari baru selain karena anugerah Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita yang dikehendaki Tuhan? Yang terutama adalah menjauhi hati yang bebal. Kita menerima hari baru, tetapi kita mempercayakan hari-hari kita pada kuasa duniawi, kemampuan kita sendiri. Seakan-akan hari ini dapat kita jalani dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Itu namanya orang bebal. Tuhan mengecam itu. Apalagi sampai kita masuk kategori bau busuk. Dalam arti perbuatan, perkataan kita membuat masalah, ketidaknyamanan bagi sesama. Itu namanya bau busuk. Pastilah tidak ada seorang pun yang menyukai kita, yang mendekat dengan kita pun tidak ada. Bukankah Tuhan mengharapkan kehadiran kita membawa aroma harum, yaitu salam dan sukacita?
Janganlah kiranya Tuhan sampai berkata, aku sangka kamu menjadi aroma wangi, ternyata menyebarkan bau busuk. Artinya, aku sangka kamu membawa salom sukacita, ternyata tidak. Itu bernada kecewa. Tuhan kecewa melihat cara hidup kita. Bagaimanalah pikiran kita jikalau begitu perkataan Tuhan kepada kita? Apa yang akan terjadi bila Tuhan kecewa melihat kita? Yang ada adalah kecaman dan murka. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini adalah anugerah Tuhan yang baik bagi kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang membawa aroma harum bagi sesama, yaitu kebaikan dan kedamaian. Sebab kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Percayalah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kebaikan akan menemukan jalannya sendiri, yaitu jalan anugerah dan berkat dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kiranya hari ini kami jalani, kami lakukan dengan perbuatan-perbuatan harum yang membawa salam dan damai. Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami, mencurahkan berkat kebutuhan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kebaikan-Mu menopang kami untuk menaburkan kebaikan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Gijang uhur apalate seng maroti uhur dom dom ganu pari sai narodoi. Holong-Mu Tuhan, pangajaman kin